Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih, mahasiswa jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi yang berjudul Perancangan Infrastruktur Teknologi Informasi Puskesmas Digital Pinggiran Kota berbasis Cisco dan AI. Presentasi ini akan membahas bagaimana rancangan jaringan yang berbasis Cisco dan penggunaan AI dapat mendukung proses transformasi digital pada layanan kesehatan tingkat primer seperti puskesmas. Nah, puskesmas yang menjadi studi kasus adalah sebuah puskesmas di wilayah pinggiran kota yang melayani lebih kurang 25 staf medis dan administratif. Kondisi awalnya ialah proses pendaftaran dan pencatatan medis masih manual. Lalu belum ada yang namanya server pusat, lalu belum ada yang namanya jaringan internal meskipun tersedia koneksi internet 100 Mbps. Kebutuhan utamanya ialah yang pertama, sistem informasi manajemen puskesmas atau yang biasa kita sebut sebagai SIMPUS. Yang kedua ada infrastruktur jaringan andal dan aman. Yang ketiga ada sistem medis keamanan dasar untuk data medis. Nah, tujuan utamanya ialah menciptakan lingkungan kerja digital yang efisien, aman, dan terdokumentasi. Lanjut. Pada bagian perancangan infrastruktur TI, yaitu jaringan dan perangkat. Nah, saya menggunakan topologi star atau topologi bintang sebagai dasar arsitektur, dikombinasikan dengan koneksi kabel dan wireless. Perangkat yang digunakan antara lain, yang pertama, router Cisco ESR 2901. Ini sebagai gateway dan DHCP-nya. Yang kedua, saya menggunakan switch Cisco Catalyst 2960 untuk distribusi kabel. Yang ketiga, saya menggunakan server HP Proliant DL380 dengan Ubuntu server. Lalu saya menggunakan NAS Synology sebagai BL harian. Dan saya menggunakan juga CCTV IP sebagai keamanan area fisik. Nah, di sini SSID terbagi dua, yaitu yang pertama staf puskesmas untuk akses internal, yang kedua ada pasien puskesmas untuk ini hanya untuk koneksi internet. Nah, desain ini memberikan kestabilan koneksi, segmentasi jaringan, dan kemudahan pemeliharaan. Lalu kita masuk pada bagian sistem operasi software dan keamanan TI. Nah, pada bagian software, saya menggunakan Ubuntu Server LTS untuk server utamanya. Lalu saya menggunakan juga 11 Pro untuk PC staff. Lalu saya menggunakan SIMPUS yang berbasis web sebagai sistem informasi medis. Lalu ada PostgreSQL untuk basis data. Lalu ada Apache 2 atau NGINX sebagai web server lokal. Lalu ada Nextcloud untuk file sharing internal. Pada aspek keamanan, saya menggunakan firewall ganda yaitu Mikrotik dan Cisco ACL. Lalu saya menggunakan juga VPN dengan 2 faktor autentikasi. Saya menggunakan VPN dengan autentikasi 2 faktor untuk admin. Lalu saya menggunakan antivirus aktif dan update US secara rutin atau berkala. Lalu saya menggunakan filtering konten internet untuk jaringan pasien.
Nah, dengan kombinasi ke semua ini, sistem mendukung operasional harian sekaligus menjaga integritas dan kerahasiaan data pasien. Lanjut, kita masuk pada bagian visualisasi, topologi, dan alur sistem informasi. Nah, visualisasi jaringan ini menunjukkan bahwa semua perangkat yang terhubung ke switch utama, semua perangkat ini terhubung pada switch utama. Kedua, router Cisco sebagai gateway internet dan DHCP-nya. Ketiga, access point menyediakan WiFi dengan SSID yang terpisah. Keempat, server menjalankan layanan SIM-push dan file sharing. Sedangkan NAS menjalankan backup otomatis setiap malam. Lalu kita masuk ke alur sistem informasinya. Jadi alur sistem informasinya, pertama, pasien mendaftar dan datanya masuk ke SIM-push. Kedua, pemeriksaan dan import rekam medis. Ketiga, data otomatis disimpan dan di backup. Keempat, admin mencetak laporan dan mengelola arsip digitalnya. Nah, visual ini dibuat menggunakan diagram net dan EEPROM untuk mempercepat desain profesional. Lanjut, pada bagian simulasi konfigurasi Cisco Packet Tracer. Nah, simulasi ini menggunakan Cisco Packet Tracer dengan perangkat router ES2901, lalu ada switch Catalyst 2960, lalu ada 2 access point, lalu ada server dan NAS, lalu ada 5 PC dan 1 laptop wireless. Nah, kita masuk ke langkah konfigurasinya. Yang pertama, router diatur sebagai DHCP server. Lalu IP statis untuk servernya ialah 192.168.10.10. Ketiga, FTP dan HTTP-nya diaktifkan di server. Keempat, access point dikonfigurasi manual. Kelima, pengujian konektivitas via ping antar perangkat. Nah, simulasi ini membantu memastikan jaringan berjalan lancar dan siap diimplementasikan. Kita masuk ke bagian dokumentasi, konfigurasi, dan strategi backup. Nah, dokumentasi teknis mencakup yang pertama IP address untuk masing-masing perangkat. Kedua, konfigurasi DHCP di router Cisco. Ketiga, instalasi PostgreSQL dan Apache 2 di server. Keempat, racing backup otomatis ke NAS setiap malam. Kelima, 2FA untuk admin, firewall McCarthy, dan VPN endpoint. Nah, strategi backup-nya ialah pertama harian ke NAS, kedua mingguan ke Google Drive atau OS. Ketiga, audit sistem mingguan. Keempat, monitoring dengan Zabbix untuk deteksi dini masalah. Nah, dokumentasi ini disusun rapi agar teknisi lain bisa dengan mudah mereplikasi sistem. Lalu pada bagian refleksi penggunaan AI, kesimpulan dan rekomendasi. Selama proses ini, saya menggunakan ChatGPT dan AI tools visual untuk yang pertama merancang arsitektur TI atau menyusun struktur jaringan dan konfigurasi. Kedua, membuat dokumentasi teknis. Ketiga, visualisasi topologi dan alur sistem. Manfaat AI. Nah, apa sih manfaat AI? Yang pertama ialah mempercepat proses, menyederhanakan penulisan, dan memberikan inspirasi struktur sistem. Nah,
kritik dan validasi. Nah, walaupun kita menggunakan AI, ini perlu dikritisi dan divalidasi. Yang pertama, beberapa pemerintah Nah, beberapa konfigurasi perlu disesuaikan perangkat lunak dan validasi manusia ahli tetap diperlukan. Lalu kesimpulan dan rekomendasi. Nah, infrastruktur TI berbasis Cisco dan AI menawarkan solusi digital aman dan efisien. Rekomendasinya, pelatihan SDM TI dan penggunaan open source, audit rutin dan keamanan dengan IDS serta firewall aplikasi. Kesimpulannya ialah infrastruktur TI berbasis Cisco dan AI sangat efektif untuk mendigitalisasi layanan kesehatan, khususnya daerah pinggiran. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga rancangan ini bisa menjadi kontribusi nyata bagi transformasi digital sektor kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.